Selamat siang, bisa terdengar, J? Ya, bisa. Bagus, bagus. Oh ya, J, matur nuwun. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Eh, Baik, perkenalkan saya Heni Wahyuni dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Baik, untuk pembahasan dari saya, ini waktunya singkat sekali ya, Prof. Laksono, 10 menit. Baik, saya sudah sedikit menyiapkan orek-orek. Ini sebentar, coba saya share, J. Jadi kita lihat lagi, ya. Jadi arah program dari JKN, seperti kita ketahui bersama bahwa JKN dalam hal ini adalah BPJS, itu merupakan asuransi sosial wajib. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengcover seluruh penduduk Indonesia, ya, untuk menjadi peserta BPJS dan membayar iuran. Nah, sedangkan peserta yang miskin dan tidak mampu itu akan dibayar iurannya oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sehingga kemudian kita memerlukan kebijakan yang memberikan dasar bahwa kepesertaannya itu adalah wajib. Jadi harus ada aturan yang memang mewajibkan, ini merupakan enforcement ya, mewajibkan bagi setiap penduduk Indonesia untuk menjadi peserta dari BPJS ini. Yang kedua, ya, kita akan melihat bahwa BPJS ini merupakan asuransi yang memberikan manfaat dan itu dijamin sesuai dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Ya, yang meliputi manfaatnya itu adalah memberikan jaminan untuk kebutuhan dasar kesehatan dan juga rawat inap yang standar. Sehingga di sini kita perlu melihat, menganalisis perlunya definisi kembali tentang pelayanan dasar ini yang memenuhi kebutuhan dasar kesehatan seperti apa ya. Kemudian kita juga harus memperhatikan kemampuan pendanaan yang ada, baik itu pendanaan dari peserta, ya, iuran dari peserta maupun pendanaan dari pemerintah. Karena kita lihat tadi untuk program BPJS ini untuk masyarakat miskin atau tidak mampu itu akan di-cover oleh atau dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita ingin melihat, kita harus melihat juga bagaimana kemampuan pendanaan pemerintah. Dalam bayangan saya itu adalah begini. Untuk kemampuan pendanaan yang dari pemerintah, kita bisa melihat, misalnya kita bicara data, itu kita lihat berapa orang miskin di Indonesia, berapa jumlah orang miskin di Indonesia. Yang pertama, tentunya kita harus melihat definisi miskin ini. Ya, ukuran miskin itu apa? Apakah kita akan menggunakan misalnya ukuran yang digunakan oleh BPS misalnya. Nah, setelah itu kita hitung berapa jumlah orang miskin. Nah, kira-kira kalau misalnya si miskin, semua yang miskin ini sakit, nah, ini kan the worst condition ya, the worst scenario. Kalau semua yang miskin ini sakit, ini untuk kebutuhan dasar kesehatan si miskin ini untuk menjadi sehat, itu pendanaan yang pemerintah harus siapkan itu berapa? Nah, ini yang perlu diperhatikan menurut saya. Dan ini tidak hanya istilahnya angka-angka di atas kertas ya, harus ada peraturan ya, peraturan presiden, peraturan pemerintah yang memberikan secara jelas menyatakan bahwa setiap orang miskin yang sakit itu akan dijamin sepenuhnya oleh pemerintah sampai dengan si miskin ini tadi sehat begitu. Ya. Jadi itu yang kita perlu lihat. Kemudian yang ketiga itu kita perlu juga melakukan review, ya, review terhadap iuran, manfaat dan tarif layanan secara konsisten dan reguler. Ya.
Jadi review ini tentu saja dengan pendekatan aktuaria yang akuntabel dan valid. Dan pertanyaannya adalah dalam menentukan iuran atau tarif layanan ini, apakah memang selama ini pemerintah dalam hal ini BPJS itu sudah melakukan pendekatan aktuaria yang akuntabel dan valid. Jadi angka-angka yang tercantum di dalam peraturan pemerintah itu apakah memang sudah menggunakan pendekatan yang valid ini. Ya. Kemudian yang kedua juga yang kaitannya dengan review ini adalah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan, ya, kemampuan membayar peserta, juga harus memasukkan inflasi, ya, dan potensi perbaikan yang ada. Jadi indikator-indikator makroekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi itu juga harus dipertimbangkan dalam dalam penentuan iuran dan tarif layanan. Baik, nah ini kemudian kita lihat tadi ya, Pak Fauzi sudah mempresentasikan mengenai fakta-fakta defisit BPJS. Saya melihat ini. Tadi ada poin yang menyatakan bahwa APBD tidak menanggung defisit. Pemerintah daerah tidak menanggung defisit. Nah ini kemudian pertanyaannya, mengapa pemerintah daerah tidak menanggung defisit? Ya. Nah ini kita harus lihat. Saya melihatnya bahwa misalnya pemerintah daerah itu mempunyai kemampuan dalam hal fiskal, ya, dalam hal pembiayaan di sektor kesehatan. Nah, ini tentunya kalau pemerintah daerah mempunyai kemampuan dalam hal itu, mengapa kemudian pemerintah daerah ketika ada defisit, ya pemerintah daerah tidak ikut menanggung, padahal pemerintah daerah itu mampu di situ. Nah, itu yang kita harus analisis. Dan kemudian mengapa masyarakat mampu juga tidak menanggung defisit? Apakah kemudian istilahnya begini, kalau contohnya saya sakit, saya membutuhkan biaya yang cukup besar untuk sembuh. Dan saya bisa berhitung kira-kira untuk sembuh itu biaya yang saya keluarkan berapa, dan selama ini misalnya saya menggunakan BPJS, iuran yang sudah saya bayarkan itu apakah memang bisa menutup biaya kesehatan yang harusnya saya keluarkan begitu. Kalau kemudian ternyata iuran saya itu lebih kecil daripada manfaat yang saya peroleh, tentunya itu tidak fair ya. Jadi keadilan di sini akan dipertanyakan. Seperti kalau saya berpikir, kalau kita bicara mengenai layanan publik, kita ingin mendapatkan layanan publik yang baik, mestinya kita harus share lebih banyak ya untuk kita mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik. Nah, di suatu negara ya pelayanan publik yang diberikan pemerintah salah satunya adalah pembiayaannya dari pajak. Nah, kemudian pertanyaan saya kenapa iuran BPJS ini tidak dianalogkan, tidak disamakan dengan seperti kita membayar pajak yang misalnya dengan sistem pembayaran progresif. Ya. Jadi apakah pemerintah sudah berpikir ke sana bahwa pembayaran iuran BPJS ini bersifat progresif, sehingga artinya masyarakat yang lebih mampu dia memberikan iuran yang lebih besar, karena memang kalau kita bicara BPJS sebagai public goods, ya, sebagai public goods itu artinya nanti yang membiayai adalah pemerintah, maka sebagai public goods di sini kita sebagai masyarakat juga harus menanggung bersama-sama. Artinya masyarakat yang lebih mampu, dia lebih progresif, dia artinya dia memberikan share yang lebih banyak dibandingkan masyarakat yang tidak mampu. Itu kalau kita asumsikan bahwa
BPJS sebagai universal health insurance itu sebagai public goods di sini. Nah, kemudian pertanyaan saya, poin saya juga, mengapa terjadi selisih positif, terutama pada PBI, APBN, PPU pemerintah, dan PPU badan usaha. Ya. Dan mengapa ada selisih negatif pada APBD, PBI, APBD, BP, dan PPU, maaf. Ya. Nah, kenapa segmen pengguna terbesar berkontribusi? Karena tadi Mas... Waktunya 1 menit, Mbak ya. Waktunya mau dilihat, waktu. Itu yang dia yang mendapatkan manfaat yang lebih besar dibandingkan segmen yang lain, tetapi kontribusinya yang paling kecil. Serta besarnya manfaat yang didapat oleh peserta BPJS lebih besar dibandingkan dengan biaya premi yang tadi dikatakan masih underpriced. Ya, jadi kita juga akan harus melihat apabila premi dinaikkan, itu seberapa besar willingness to pay masyarakat Indonesia. Ini fakta-fakta yang kemudian perlu kita pertimbangkan dalam melihat defisit BPJS. Nah, ini sekilas tentang kaitannya dengan defisit tadi, mungkin bisa dijawab seperti ini. Ya. Yang segmen PBPU tadi itu kan kebanyakan dari sektor informal. Kita lihat pengalaman krisis ekonomi pada waktu tahun 98, bahwa sektor informal ini yang kemudian bisa bangkit, ya, lebih kuat dibandingkan sektor formal dalam mengatasi krisis. Katakanlah kita sekarang dalam kondisi krisis, ada defisit. Nah, ternyata dari pengalaman krisis sebelumnya, Indonesia itu bisa menghadapi di mana sektor informal ini bisa menjadi sektor yang kuat, cukup kuat ya, dalam melawan krisis. Nah, di sini kaitannya dengan BPJS, di mana segmen PBPU yang notabene ya lebih banyak dari sektor informal, itu yang mestinya dia yang bisa memperkuat dalam mengatasi defisit BPJS. Belum lagi kalau kemudian kita perhitungkan dengan dampaknya yang kita kaitkan dengan dampak pandemi, di mana kita bisa melihat bahwa sektor formal itu sudah mulai menurun, ya, tetapi di lain sisi sektor informal itu mengalami penguatan, ya, sehingga kemudian mestinya segmen dari BPJS yang berasal dari sektor informal, ya, jadi peserta-peserta yang berasal dari sektor informal ini menjadikan penguatan, ya, untuk menurunkan atau ikut mengatasi defisit BPJS. Jadi waktunya habis ya Pak. Ya. Udah, Pak. Ya. Oke, jadi mungkin ini best practice di negara lain. Kemudian satu hal lagi yang penting kita catat itu adalah kita ini berproses, dan ini BPJS ini kurang lebih masih 5 tahun. Sedangkan pengalaman di negara-negara lain itu membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menjadi stabil. Jadi kita perlu artinya berusaha lebih keras, dan kita masih perlu melakukan banyak perbaikan, terutama tentang kaitannya distribusi fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan serta SDM di daerah-daerah. Nah, kemudian kaitannya dengan Perpres nomor 64 tahun 2020, apakah menjawab permasalahan defisit BPJS? Nah, kita perlu analisis penyebab subsidi iuran BPJS bagi peserta PBPU dan BP itu kenapa pemerintah sekarang tidak hanya memberikan subsidi kepada yang miskin, tetapi juga kepada segmen yang lain, ya, terutama di sini PBPU dan BP. Ya.
Kemudian saya kira juga perlu melakukan analisis sosioekonomi untuk karakteristik peserta PPPU dan PPPU terutama sebelum menerapkan tarif iuran. Jadi jangan disangka bahwa sektor yang bergerak, peserta yang bergerak di sektor informal ini adalah peserta yang tidak mampu. Ya. Jadi sebenarnya banyak juga mereka yang bergerak di sektor informal ini pengalaman krisis sebelumnya, sektor inilah yang kemudian dapat recovery lebih cepat daripada sektor informal yang bisa memperkuat recovery ya perekonomian Indonesia waktu itu. Oke, waktunya terakhir. Oh, iya. Baik Pak Prof. Laksono, karena memang waktunya terbatas, itu jadi saya kira itu pembahasan dari saya, mungkin nanti bisa dilanjutkan pada waktu sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.